apa-apa yang di langit dan di bumi, sekarang pun dia meminta. Makanya jawaban Tuhan, kulla yaumin huwa fi syan. Setiap saat dia mencipta. Setiap saat Tuhan memberi. Apa yang kita minta setiap saat? Wujud keberadaan. Nafas ini meminta. Nah, ini kisah yang menarik Nabi Musa dan gembala. Jadi ini ada di kitab Masnawi jilid 2. Kisahnya yang sangat menarik dan ini menjadi satu bentuk pelajaran yang luar biasa kepada kita untuk kita tidak selalu kita biasanya kepo atau peduli dengan apa yang orang yakini kan. Padahal Tuhan itu urusan personal seseorang, seseorang kepada Tuhannya gitu. Cuma kadang kita begitu peduli luar biasa sampai kita menghakimi apa yang orang yakini. Nah ini yang menarik, ini munajat gembala. Jadi munajatnya lucu ya, karena dia seorang gembala yang dia tahu hanya dombanya dan sapinya. Pokoknya dia hanya tahu itu. Nah, kata dia, ya ilahi yang memilih hamba-hambanya. Di mana dirimu, aku ingin menjadi pelayanmu, menjahit sepatumu dan menyisir rambutmu. Kucuci pakaianmu, kubunuh kutu-kutumu, kubawakan susu untukmu, oh yang maha agung. Kucium tangan kecilmu, kugosok kaki kecilmu, saat waktu tidur tiba, kusapu kamar kecilmu. Oh padamu kuserahkan seluruh domba-dombaku. Tuhan, di mana segala teriakan dan rintihanku adalah mengingatmu. Nah ini munajat seorang gembala. Nah ketika dia bermunajat seperti itu, terdengarlah oleh Musa. Musa marah. Dia bertanya, hei gembala, kau sedang bicara sama siapa? Saya sedang bicara sama Tuhan. Dia bilang, pergi kau. Kau sama sekali tidak punya adab kepada Tuhanmu. Ya masa dia bilang Tuhan ini ya, ada kutunya lah. Iya, ada kutu, gitu kan. Sehingga dia harus sisir, dia harus kasih susu pula, itu kan. Gitu. Kugosok kaki kecilmu dan seterusnya. Jadi ini bahasa munajat seorang gembala. Akhirnya dia pergi. Karena dia diusir oleh Musa. Setelah dia pergi, wahyu datang kepada Musa. Wahyunya begini, indah sekali bahasa Tuhan kepada Musa. Wahai Musa, kenapa kau pisahkan aku dengan kekasihku? Itu. Jadi dia menyebut gembala ini dengan kekasih. Wahai Musa, kenapa kau pisahkan aku dengan kekasihku? Dia menyebut gembala ini dengan kekasihnya, seperti itu. Luar biasa ya. Jadi ini makanya ini satu pelajaran yang luar biasa pada kita tentang bagaimana sebenarnya hakikat Tuhan itu ketika dia hadir di dalam diri kita. Ya. Nah, jadi wahyu ilahi datang kepada Musa. Nah, kau pisahkan hambaku dariku. Telah kuberikan kebiasaan kepada setiap orang, telah kuberikan cara penjelasan kepada setiap orang. Jadi Tuhan itu makanya ada hadis, aku sebagaimana persangkaan hambaku. Aku sebagaimana persangkaan hambaku. Seluas apa Tuhan, seluas itulah Tuhan hadir di dalam diri orang itu. Begitu. Jadi kita tidak perlu membanding-bandingkan bagaimana keyakinan kita kepada orang lain ya, seperti itu. Nggak perlu seperti itu. Dan makanya baginya adalah pujian, bagimu hinaan. Mungkin bagi gembala itu suatu pujian yang luar biasa ya. Karena ya setiap hari dia seorang penggembala. Bagi Musa hinaan. Baginya bagai madu, bagimu mungkin seperti racun. Tapi kami tak bergantung kepada suci dan tak suci. Ini Tuhan yang menilai. Dia tak bergantung kepada orang suci kayak tidak suci. Bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Kami suci dari kelambanan dan ketangkasan. Dia mau jahil, mau alim, bagi Tuhan sama saja. Makanya ada syair Rumi, di sisi Tuhan, seorang pandir dan seorang alim sama saja.
Tidak ada yang membeda-bedakan. Ini Tuhan, di mana semua ini berasal dari Tuhan, seperti itu. Jadi kita tidak perlu membanding-bandingkan ya apa yang kita yakini kepada orang lain, khususnya terkait dengan persoalan ilahi. Oke, seterusnya. Nah, aku tak memerintah agar kuraih keuntungan, tetapi agar aku memberi kepada hamba-hambaku. Jadi mau kita sholat dan tidak sholat, innallaha ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Tuhan Maha Kaya. Tuhan itu tidak bertambah besar karena kita sholat. Kita sholat ini karena memang kita meyakini bahwa ya begitulah kita sebagai seorang hamba, kan? Seperti itu. Orang-orang Hindu memuja dengan tradisi Hindu, orang-orang Sindi memuja dengan tradisi Sindi. Aku tidak menjadi suci karena pemulihan mereka. Ini Tuhan tidak menjadi suci karena pemulihan mereka. Merekalah yang menjadi suci dan bertaburan mutiara. Kami tak melihat bahasa dan ucapan, kami melihat ke dalam dan keadaan. Tuhan melihat ke dalam batin dan keadaan. Kami melihat ke hati, jika ada yang rendah hati, walau kata-kata seolah tak rendah hati. Sebesar apapun pujian dalam Al-Quran, kita muji Tuhan, la tuhsuha, kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Seperti itu. Jadi ini suatu pelajaran yang luar biasa kepada kita bahwa intinya itu adalah merasakan kehadiran ilahi di dalam diri kita. Nah, ini poin-poin mungkin yang bisa kita diskusikan dalam munajat gembala tadi. Poin-poin yang bisa kita diskusikan. Pertama, kita tidak perlu menafikan pemahaman seorang yang hanya bersandar pada bentuk dan formalitas agama. Maksudnya begini, mungkin ada orang yang dia enak dengan cara bertuhan itu ya cara yang sebagaimana kebanyakan orang yang formal gitu kan, harus begini, harus begitu dan seterusnya. Tapi ternyata ada seperti gembala gitu, yang dengan bahasa dia begitulah dia mengutarakan kecintaannya kepada Tuhan. Bahkan ada hadis ya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan bahasa yang kau mengerti. Nah itu ada hadis seperti itu. Kalaupun toh kita memakai bahasa Arab atau itu sebenarnya lebih kepada ada sesuatu di balik yang kita mengerti, bahwa ada pengetahuan kalau kita meminjam doa-doa yang ada dalam Al-Quran, doa-doa yang ada pada nabi-nabi, itu sebenarnya kita meminjam ya, karena itu bukan ciptaan kita. Yang ciptaan kita itu yang kayak gembala, itu ciptaan dia. Dia benar-benar membahasakan ya, lahir dari hatinya. Wahai Tuhanku, kau di mana? Aku ingin menyisir kutumu, memberimu susu dan seterusnya. Itu kan, itu bahasa hatinya, bahasa kolbu. Makanya Ibn Arabi membagi doa itu jadi 3. Ada doa bil lisan. Doa lisan itu yang kita setiap hari lantunkan ya. Yang boleh jadi doa itu kita tidak mengerti, hanya di lisan saja. Kemudian doa yang kedua itu bil hal, kondisi hati. Kondisi hati memang dia berasal dari hati. Makanya kenapa ada hadis yang menjelaskan saya dekat kepada orang-orang yang fakir, karena dia benar-benar berasal dari hatinya. Kalau dia berkeluh kesah itu memang berasal dari hatinya. Aku bersama orang-orang yang terzalimi, kata Tuhan. Karena ada doa-doa yang dia lantunkan itu memang yang dia rasakan, seperti itu. Yang ketiga adalah doa secara eksistensi. Yang kayak tadi, kita meminta tidak meminta, Tuhan memberi. Nafas. Sebenarnya setiap saat kita meminta, cuma kita tidak sadari. Keberadaan, setiap saat kita meminta Tuhan, cuma kita tidak pernah sadari. Makanya ada dalam Al-Quran itu, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Yas'aluhu, yas'al itu kalau bahasa Inggrisnya present tense, yang sedang berlangsungnya. Dulu sampai sekarang sedang berlangsung. Itu kata kalau bahasa Arabnya fi'il mudhari, yas'aluhu. Yas'aluhu. Nah, itu bahasa Inggrisnya continuous tense ya. Terus senantiasa berlangsung sampai sekarang ya. Begitu. Nah, artinya yas'aluhu man fis samawati wal ard, apa-apa yang di langit dan di bumi sekarang pun dia meminta. Makanya jawaban Tuhan, kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap saat dia mencipta. Setiap saat Tuhan memberi. Apa yang kita minta setiap saat?
wujud keberadaan. Nafas ini meminta. Cuma kita tidak pernah menyadari. Makanya setiap saat Tuhan memberi, mencipta, yakni memberi. Nah, kedua, pengetahuan setiap orang mengenai Tuhan sesuai dengan derajat pemikirannya. Jadi tidak perlu sebenarnya memaksakan apa yang kita yakini kepada orang. Ya, semua, meskipun kita di sini satu ruangan, tapi saya yakin kita berbeda-beda merasakan Tuhan ya. Meskipun sama-sama tahu Allah gitu, tapi apa yang kita rasakan pasti berbeda setiap orang gitu, dan tidak perlu membanding-bandingkan gitu. Pengetahuan setiap orang mengenai Tuhan itu sesuai dengan derajat pemikirannya, dan belum tentu orang yang bisa baca buku dan tidak bisa baca buku, misalnya pemahamannya lebih tinggi yang belum tentu. Ini soal bagaimana kehadirannya, bukan soal pengetahuan. Pengetahuan itu hanya sebagian dari wujud saya, tapi kehadiran itu semuanya, seluruh diri saya. Makanya bahasa Quran, yauma yanfa'u malun wala banunun illa man atallahu biqalbin salim. Hari di mana harta dan anak-anak tidak bermanfaat kecuali yang datang dengan qalbun salim. Jadi yang Tuhan terima itu qalbun salim, hati yang hati yang tenang, hati yang selamat, hati yang bersih. Tuhan tidak manggil yang lain, yang Tuhan panggil qalbun salim. Yauma yanfa'u malun wala banunun illa man atallahu biqalbin salim. Nah, kemudian yang ketiga, gambaran tentang rahasia wali Tuhan. Dia wali Tuhan. Dia meminta, wahai Tuhan, wahai Musa, kenapa kau pisahkan aku dengan kekasihku? Kan? Seperti itu. Jadi, gambaran tentang wali Tuhan dalam kisah ini, gembala adalah simbol dari wali ilahi. Wali Tuhan kita tidak tahu gitu kan. Tuhan menegur Musa, wahai Musa, kenapa kau pisahkan aku dari kekasihku? Dia menganggap itu sebagai kekasihnya. Makanya wali itu ya pasti sir rahasia Tuhan, hanya Tuhan yang tahu. La ya'riful wali illal wali. Hanya wali yang tahu wali. Kalau ada yang ngaku-ngaku wali, nah itu hati-hati. Yang la ya'riful wali illal wali.